Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Mengapa Surya Paloh belok? Pertama kita lihat posisinya dulu ya. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya. Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai. Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya harusnya omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya itu kalau memang sudah menang. Tidak ada lagi perkara. Kan ini masih ada perkara yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU. Bisa saja, why not? Tidak. Yang menggugat itu adalah pasangan calon yang diajukan oleh Nasdem sendiri, Anies Mohaimin. Jadi menurut saya tidak elok lah ya. Yang kedua ya menurut saya adalah pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa. Orang sekelas Surya Paloh nggak mungkin nggak paham itu. Soal gentong babi yang dibilang sebabi-babinya ya kan. Kata Effendi Ghazali ya mengenai pork barrel ya. Itu yang ada yang harus dipahami bahwa pendukung Anies Mohaimin menganggap pemilu ini curang. Masa Nasdem tidak tahu? Pasti tahulah. Oke. Itu tidak etis sesungguhnya. Nah, ketika Surya Paloh kemudian menerobos ketidaketikesan ini, tentu orang bertanya-tanya, kok cepat sekali beloknya. Di Indonesia ini ada politisi gaib yang diantara mereka belum tentu kompak. Di Nasdem ada Surya Paloh, di PDIP ada Megawati Soekarno Putri, di Gerindra ada Prabowo Subianto, kemudian di Demokrat sekarang menjadi partai yang paling kecil di Senayan itu ada ada Susilo Bambang Yudhoyono. Di PAN harusnya ada Amin Rais, harusnya kalau Amin Rais egois, tapi Amin Rais tidak egois, dia step down dari kepengurusan partai tersebut dan bahkan dia tidak lagi menjadi bagian dari PAN. Harusnya dia di situ. Tapi for the time being tidak. Nah, Amin Rais menunjukkan sikap oposisional sehingga dia tidak bisa masuk klub elit orang-orang itu. Kemudian ada Yusuf Kalla yang sangat fleksibel orangnya. Jadi dan jangan lupa Yusuf Kalla dan Surya Paloh satu paket bisa. Dan Yusuf Kalla juga bisa berubah juga ya. Yang oposisional itu sikap yang paling jelas itu cuma Amin Rais saja, sikap oposisional. Nah, saya lihat di antara elit-elit ini kepada siapa Surya Paloh bisa berbicara. Di antara klub 70-an lah ya, maksudnya usianya di atas 70 semua. Surya Paloh bisa berkomunikasi kepada dua orang, yaitu kepada Yusuf Kalla dan kepada Prabowo Subianto. Komunikasinya ada masalah dengan Megawati sepertinya dan sampai sekarang kan belum ada pertemuan. Dan kelihatan juga ada masalah dengan SBY karena selama ini tidak pernah bertemu juga. SBY hanya mengirimkan AHY pada waktu itu dalam rangka membujuk Surya Paloh agar menjadikan AHY sebagai wakil presiden, tapi Surya Paloh melalui Ahmad Ali mengatakan tidak dan akhirnya calon wakil presidennya adalah Muhaimin Iskandar yang langsung segera diikat begitu Muhaimin mengatakan yes. Jadi dari situ kan kelihatan tuh ada komunikasi yang tidak berjalan. Nah, tentu Surya Paloh menghitung, ya menghitungnya begini. Kalau misalnya yang menang adalah Ganjar, maka sudah pasti dia akan menjadi oposisi karena Megawati tidak akan mengajaknya ke pemerintahan. Theoretically, karena Megawati orangnya kelihatannya kalau dia sudah tidak suka sama orang ya sudah. Maka yang tidak akan diajak Surya Paloh dengan SBY. Tapi JK masih mungkin, tapi kan JK tidak punya gerbong.
Atau kalaupun gerbongnya Golkar Erlangga sudah. Kalau yang berkuasa Anies, wah itu malah dia jadi big boss. Karena dia partai yang mendorong utama. Nah, tapi kalau Prabowo yang berkuasa dan dia memilih jalan oposisi, secara hubungan personal relationship tidak menguntungkan. Karena dia akan bersama Megawati menjadi menjadi oposisi. Mungkin bawah-bawahnya nggak jadi masalah, tapi puncaknya ini belum tentu cocok. Dia sama Megawati. Tidak bisa seomongan. Karena itu konstelasi politik yang diinginkan Surya Paloh adalah dia bergabung dengan Prabowo, ya kan? Tetapi kemudian dia tidak menjadi oposisi dengan Megawati. Kenapa? Karena Demokrat juga di pemerintahan Demokrat. Jadi kalau misalnya kalau dia menjadi oposisi, dia harus beroposisi bareng dengan Megawati dan itu yang akan sulit baginya. Jadi yang lebih ideal adalah dia pegang satu orang yang bisa diajaknya berkomunikasi, yang berpengaruh, dan itu Presiden Republik Indonesia seandainya memang tidak ada perubahan di Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas sekali pada dasarnya. Ini sama dengan orang-orang tertentu yang tidak masalah dengan Prabowo tapi masalahnya dengan Gibran. Seperti misalnya Koni Rahakundini. Saya nggak ada masalah dengan Prabowo tapi masalah dengan Gibrannya. Hal yang sama juga terucap, paling tidak bukan terucap ya, terlihat dari Rocky Gerung misalnya. Tidak ada masalah dengan Prabowo-nya tapi dengan Gibrannya. Walaupun tetap kritis mereka karena Prabowo produk dari kecurangan pemilu juga. Kecurangan yang didrive oleh istana, ya, driven by Jokowi, tetapi dinikmati oleh Prabowo juga kemenangannya. Jadi sobat daerah sekalian, dengan melihat konstelasi begitu, ya Prabowo merasa nyaman kalau dia berkomunikasinya dengan Surya Paloh dengan Prabowo, dan jangan lupa dia juga masih merasa nyaman berkomunikasi dengan Jokowi. Jadi bisa jadi dalam konteks ini Surya Paloh itu akan menjadi bridging, jembatan antara Jokowi dan Prabowo. Kenapa? Saya menduga kemesraan antara Prabowo dan Jokowi ya sebentar lagi akan berakhir. Bahkan sebelum pelantikan pun akan berakhir. Karena sekarang ada dua matahari di dalam kabinet. Bisa dibayangkan. Yang berkuasa masih Jokowi, tetapi presiden de facto-nya adalah Prabowo. Bisa dibayangkan kan? Tadi saya lihat ada ya canda-candaan anggota kabinet, tapi di situ nggak ada Prabowo. Karena kalau ada Prabowo, ya mungkin sudah agak berbeda canda-candaannya. Dia tidak bisa lagi ditempatkan hanya sekedar pembantunya Jokowi, tapi sudah presiden terpilih. Mentalnya begitu walaupun masih ada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya hanya melihat dari personal relationship saja udah kelihatan bahwa Surya Paloh pasti tidak akan memilih jalan oposisi. Apalagi kalau dia harus bersama Anies. Emang siapa Anies? Anies sekarang calon presiden dia moncer, tetapi begitu nanti tidak lagi menjadi calon atau tidak menjadi calon terpilih, maka ya dia bukan siapa-siapa karena tidak punya kekuatan yang terorganisir. Kecuali nanti dia mengorganisasi partai politik, lalu partai politiknya berjalan dengan baik, dengan idealisme yang tinggi dan kemudian bisa bekerja kemana-mana. Ya kan? Belum lagi kalau kemudian dia berpikir, waduh, not necessary bagi dia untuk menjadi oposisinya Prabowo Subianto. Dan dia menganggap juga dia juga tidak ada masalah dengan Presiden Jokowi. Berkali-kali bolak-balik ke Surya Paloh menemui atau dipanggil oleh Jokowi. Jadi makanya saya katakan dia bisa jadi bridging. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.